Mas dosa Bu. Ini biasanya kan sudah menyegar arti-artinya ini Kalau anu, napa? Iki sanjange kene napa? mawar abang, Nggih awake iki ambak cara wong urip ngoten kan tasih ngeten iki. kasih ape. Nggih, yen boten nalika badare niku kan nek pun dikatakan pun cara tiyang tinggal kan pun kan kula telas. Tak Nyelot lagi. Nggih. Iki minangkani anu napa? Nggih labang awake dhewe dikane awake dhewe tas. Menawi mawar petak ngeten iki. Nggih. Nek mawar pedak sami mawon. Oh, sampe Cuman sing kenongo. nggih, nek kenongo niki eling-eling awake dhewe nalika tasih salah. Elingo awake dhewe tasih aja sampai berbuat sing elingo kali sing Foto. Jadi kira sing ngoten lho. Awake jambak namung nemburi wong wis niku ini iki nggih anu, iki nalika awake dhewe ninggal kan pisan kan sekaan nomor kapok kan punya banget. nggih. Itu tasih ada hubungannya kan. Kan biasanya nyekar itu kan diolesnya kan gini. Nggih, nggih. Iku nih Pak tilang sambar tulisan niku awake dhewe ben nek tilake ben nek ampun. Minyak niki kan enten ampun wangi. Nggih. Wangi kados dongane awake dhewe anak. Kira si bapak. Bahannya napa niku Bu? Bahane niki napa? Niki saking anu, Tepung. mangit cendono, ampase mangit cendono. Cedono. Oh kan cendono. Cendono sing nika lho sing suka nenten kapuk kan minyak wangi, disuka nenten. Oh, nggih. Ampasnya nggih. Nggih. Apa sih? Dadi nek enten niki tasih enten hubungane kan kita. Nggih. Bisa wae dhewe berjemaatan. Amin. Nggih sampun lewat kim laris. Ya wae dhewe niku bener mau awake dhewe ceritakan aja. Bener sing apik satu mawon. Terus diolesnya ning Atas kamu.
Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi ya setelah tadi prosesi kita muter-muter kemana-mana. Sekarang kita berada di suatu tempat yang kita akan mengobrol tentang obrolan lah. Kita obrolan kecil untuk sharing, ya kan. Sharingnya itu kita tadi kan sudah perlengkapan prosesi atau tradisi megengan yang bila mana itu dilengkapi adalah dengan kita melakukan prosesi nyekar sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, prosesinya itu biasanya kita membawa perlengkapan. Perlengkapannya itu berupa bunga atau kembang telon yang sudah kita beli di pasar Legi tadi. Bukan gitu ya, tadi. Telon, 3 telon ya. 3 telon. Itu, dan kembangnya di situ pun juga ada 3, ada mawar merah, mawar putih, sama cuma usus Ngincengnya kita mak menunggu ini. Kan lucu. Yang kita beli tadi ada 3, yaitu mawar merah, mawar putih, setelah itu kembang telon. Nah, setelah itu dilengkapi dengan pewangian. Teman-teman perlu diketahui yang memakan kembang telon tadi sudah kelihatan. Nah, kita tadi belinya di pasar Legi itu ada kembang 3 warna atau 3 macam. Yang pertama itu adalah kembang mawar, kedua kembang melati, lalu yang terakhir itu adalah kembang telon. Nah, kembang-kembang ini kita bawa nyekar itu juga tidak kita bawa saja, itu mendapatkan pralambang. Nah, pralambangnya itu adalah kembang mawar merah dan mawar putih. Itu katanya kalau mawar merah itu seperti melambangkan bahwa seseorang itu yang hidup, betul ya, seseorang itu yang hidup itu nanti lama-kelamaan itu akan layu. Nah, kalaupun kembang yang putih itu dianggap, ya ada orang yang bilang itu suci itu untuk perlambang warna yang putih suci. Sedangkan kembang telon itu adalah kembang yang pengiling-iling. Lalere oke. Kalau guru saya dulu gini bilangnya. Gimana itu? Selain warna mawar merah, mawar putih yang memiliki 2 warna tadi itu, ada makna yang lebih dalam lagi di situ. Ya, jadi mawar itu ketika diotak-atik memiliki makna yang namanya hidup itu seperti mewarna-warna atau mewarni-warni, yang di mana selama kita hidup itu dalam keadaan yang beraneka macam kehidupan lah. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang positif dan negatif, yang pada akhirnya nanti kita akan ya kenongo ini. Hidup itu bisa kenongo ini tergantung bagaimana kita yang melakukannya. Kalau dalam Quran itu ya ketika kamu ingin menjadi orang beriman ya berimanlah, ketika kamu jadi orang kafir ya kafirlah. Itulah hidup. Kenongo ini tergantung kita sendiri yang menentukan. Maka pada akhirnya nanti akan ada kembang melati. Pada saat kita meninggal nanti ada kembang melati dalam yang dironce. Ya. Apa? Manusia pada akhirnya akan mati. Maka apapun yang kita putuskan hidup kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya pada saat kita nanti akan mati. Itu urutannya. Itu adalah urutan ya. Itu adalah urutan yang makanya di orang meninggal itu kan di tradisi kita kan ada yang namanya bunga-bunga yang disusun. Bunga-bunga yang disusun itu namanya ronce, bunga yang dironce. Iya. Nah, ronce tadi ada mawar, ada kenongo, ada melati. Sehingga nanti pada kakaknya kita semua akan kembali ke bunga melati, yaitu akan mati. Itu hakikat dari apa yang dijelaskan sama guru saya. Biasanya juga itu nyekar itu dilakukan seminggu, 5 hari ataupun 3 hari sebelum menjelang bulan suci Ramadan. Ya, itu rangkaian dari megengan atau ada orang menyebutnya unggahan. Itu puncaknya di situ. Ya, kenapa? Supaya namanya ziarah itu kan pada hakikatnya maknanya kan mengunjungi makam orang soleh. Atau kalau kemarin tadi kita bahas pengiling-iling lah. Ya, pengiling-iling karena kita mendekati bulan Ramadan supaya secara lahir dan batin kita siap untuk menjalankan ibadah puasa yang penuh berkah ini, kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara tadi ziarah kubur. Ya. Jadi ziarah itu enggak hanya sekedar ngendangi leluhurnya, tapi
karena yang kita endangi itu adalah rumah abadi kita kelak, otomatis kita Rumah masa depan. ya masa depan ya kita akan ingat yang namanya kematian. Ketika manusia sudah ingat akan kematian, maka otomatis secara secara sikap, secara rohaniyahnya akan tergugah. Wah, imannya semakin kuat, iling karo Gusti Allah, karena suatu hari kita akan meninggal dunia. Wis, mantap. Ya. Itu kalau sudah ditransformasikan ke Islam. Iya. Ya, tapi kalau misalkan dari mbah-mbah dulu mungkin ritualnya lebih ngeri lagi, mungkin ngendangi mbah-mbahnya ke kuburan bawa ayam ingkung terus ditinggal, kan itu kalau dalam agama Islam ya kan mubazir. Mending ya, dirubahlah yang namanya gendorenan atau tahlilan. Yang ingkungnya tadi hanya dibuat sajenan untuk makan orang meninggal katanya, dirubah kita buat ingkung tapi kita berikan kepada tetangga kita yang memang membutuhkan, sehingga orang yang kita butuhkan akan memanjatkan doa untuk kita. Wah, terima kasih ya Mas Sultan, ingkungnya. Tapi kalau makanan diberikan orang meninggal, bagaimana mendoakannya? Ya, maka tugas kita sebagai anak adalah Cuma petok-petok gitu. mungkin pupunya hilang, tapi yang makan bukan pupunya, yang makan tikus celurut sebelahnya. Oh, jadi gitu ya. Itu lebih lengkapnya sih ya. Jadi kita cuma nge-share ini, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat lah. Karena apa? Kita juga pada hakikatnya mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan itu sangat penting sekali, karena ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu ya. Dan ada serangkaian tradisi yang kita lakukan dari zaman nenek moyang kita ya. Itu adalah tradisi megengan, terus habis itu nyekar. Setelah itu kita memasuki bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena memang hakikatnya bulan Sya'ban itu kita sebagai umat Muslim dituntut untuk memperbanyak amal ibadah. Ya, jadi ya sedekah kan termasuk kita memberikan apa tadi yang namanya biasanya kan kalau megengan atau enggak itu kita memberikan berkat ya. Berkat itu kan kalau bahasa Arabnya barokah. Jadi kan barokahnya itu kita saling berbagi kepada tetangga kita. Sehingga kalau ulama-ulama dulu yang kotak berkat tadi yang dulu namanya sajen dirubah menjadi barokah atau berkat. Ya, kenapa berkat? Karena ada barokahnya. Kenapa barokah? Karena bisa saling berbagi kepada sesama yang lainnya. Oke. Gitu. Dan satu hal lagi, kenapa nanti misalkan ada orang ada yang mengatakan misalkan nyekar mengunjungi makam dengan membawa bunga itu misalkan hukumnya bid'ah. Itu nanti fikih itu kan banyak hukumnya. Ya memang kan ulama Indonesia itu kan supaya Islam mudah diterima kan ya termasuk kita membolehkan nyekar dengan bunga tapi dengan tujuan yang baik. Nah ini ada dasarnya, ada dalilnya. Suatu hari ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi ketika Rasulullah lagi berjalan dengan sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah menggok ke sebuah makam. Ada dua makam, dua makam ya. Dua makam itu orang yang di dalamnya teriak, jerit-jerit, seakan-akan kayak disiksa. Dan yang bisa melihat ya hanya yang bisa mendengar hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, karena memang kelas kita sama Kanjeng Nabi beda bro. Kita kelas celurut karena kelasnya sudah ya orang yang paling sempurna. Sahabat yang dua tadi itu ingin bertanya tapi sungkan karena ya biar Kanjeng Nabi biar menyelesaikan apa yang beliau ingin lakukan gitu ya. Terus ketika mengunjungi dua makam tadi itu, karena setelah berdoa kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan dua sahabat untuk mencari pelepah kurma. Pelepah kurma itu karena dulu kan di Mekah itu kan tandus, bukan tandus ya, apa namanya, padang pasir ya. Padang pasir. Sehingga kan nggak ada bunga mawar, nggak ada bunga melati, nggak ada kembang kenonggong, nggak ada. Ya di sana adanya kurma. Bahkan masjid zaman Nabi itu pun, Masjid Nabawi itu sekatnya juga daun kurma, atau tutupnya itu juga daun, atau sajadahnya kalau bahasa kita sekarang itu pun ada yang dari pasir. Kalau ada khusus Kanjeng Nabi itu karena imam dialasi daun kurma. Bahkan Kanjeng Nabi pun tidur pun di atas daun kurma sehingga ketika bangun tidur ya badannya bekas-bekas gitu. Ya, gitu. Setelah selesai diambilkan yang masih segar, yang masih bau, yang masih hidup lah, masih segar lah bahasanya. Kemudian oleh Kanjeng Nabi diincep di kuburan dua tadi. Ini pelepah kurma yang ditancapkan tadi itu sifatnya hanya sementara.
Karena kalau tumbuh-tumbuhan itu ketika Ye. ya, Ngomong lewat. jadi jadi pelepah kurma yang ditancap oleh Kanjeng Nabi tadi itu sifatnya hanya sementara. Karena kan ketika Karena masih seger. ya, karena kan tumbuhan itu kalau sudah dipatahkan otomatis kan Dia punya limit. Nah. ya ada limitnya dan cepat, hitungannya mungkin berapa waktu, berapa jam itu bisa jadi. Tidak seperti dia ditanam Iya gitu. betul sekali. Nah, maka doa yang paling ampuh itu adalah ya doa anaknya, karena anak itu ibarat tumbuhan yang masih hidup. Investasi orang tua yang masih hidup, yang tugasnya seharusnya mendoakan orang tuanya. Itu akan lebih ampuh daripada tumbuh-tumbuhan yang hanya ditancapkan sementara tadi itu. Nah, untuk melihat melihat tapak tilasnya Kanjeng Nabi tadi itu, nah di Pulau Jawa itu karena ada kebiasaan semacam itu, akhirnya diizin oleh para wali, ya tidak apa-apa lanjutkan. Tapi dengan niat yang sesuai dengan yang Kanjeng Nabi tadi itu. Tapi pada hakikatnya ini kita melihat dari pada hakikatnya ya, bunga-bunga yang kita sebarkan tadi itu sebetulnya sifatnya hanya sementara. Ya misalkan bahkan ada yang mengatakan bid'ah itu ya, karena zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Ya itu memang sifatnya sementara. Jadi misalkan kita punya anak yang soleh, rajin berdoa kepada orang tuanya, mungkin ketika kita nyekan nggak bawa bunga pun nggak apa-apa. Tapi kan kita sebagai anak kan ada keterbatasan waktu, keterbatasan mungkin ilingnya kadang karena sibuknya, ya karena sibuknya. Ya nggak apa-apa kita gunakan bunga tadi itu hanya sementara, tapi tetap tugas kita sebagai anak 5 waktu jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Oke. Jadi ya seperti itu ya kurang lebih. Jadi ya sebenarnya kita juga melahirkan di tanah Jawa ini kan juga kita tidak bisa memilih ya, karena kita mewarisi sebuah tradisi, entah itu di Jawa Barat ataupun di wilayah mana yang mempunyai tradisi yang sama, selama itu tidak lahir dari kepercayaan kita, tetapi di situ masih niatnya itu benar-benar kita mendoakan dan ke Gusti Allah, berarti ya itu masih bisa dipakai. Itu hanya sebagai perantara. Itu masih hanya bisa sebagai perantara. Ya. Oke. Yowes, iki wes meh maghrib kan teman-teman, berarti itu kita share. Mudah-mudahan ini membantu kalian untuk memahami megengan itu secara mungkin secara global aja, dan ini juga internet itu mungkin bisa dikatakan menjadi sebagai media dakwah walaupun hanya segelintir gitu ya. Jadi walaupun hanya segelintir, walaupun kita juga nggak ahli, cuma kita pasti membaca referensi-referensi. Dan next episode-nya mungkin nanti ada malaman juga ya, pas waktu di Ramadan itu kan ada malaman, mungkin malaman menjelang memasuki hari raya itu kan juga ada nyekarna, Nuzul Quran. Nah, jadi itu nanti kalau kalian pengen bahas, pengen mengetahui malaman itu, nanti tulis di komen ya, komen sini juga. Emang lu punya netizen. Oke. Ya, kita akan berakhir di sini, tapi sebelumnya jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak antara orang yang mungkin kita belum kenal, ya kan. Selain itu, teman-teman, kita juga meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari keluputan atau khilaf. Apapun yang kita bicarakan pada kali ini, mungkin sifatnya hanya sharing. Ya, nyuwun ngapura lah kalaupun ada salah-salahnya, karena kita tidak tahu setiap kita ucapkan biasanya itu pikiran atau dari batin kita sama yang diucapkan itu berbeda. Biang-biang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskermu gawinin. Kes tak? Koplak kon.